What's up guys, jumpa lagi bersama saya Reski Boga. Gimana nih kabarnya teman-teman? Saya doakan teman-teman semua dimanapun berada selalu sehat dan dilindungi oleh Sang Pencipta ya. Amin. Ngomongin soal kesehatan di video kali ini, saya hanya ingin membahas tentang bahaya dan evolusi dari narkoba. Sudah bukan rahasia dan sudah bukan hal baru bagi kita ya, bagaimana dampak dari barang haram ini. Tapi entah kenapa korbannya masih ada, penyebarannya juga masih ada. Padahal sosialisasi baik dari pemerintah, institusi kesehatan, aparat kepolisian, BNN, saya rasa sudah dilakukan sudah sedari dulu. Tapi masih jadi pertanyaan buat saya pribadi, kenapa korban dan kasus narkoba tetap saja ada? Kalau menurut saya pribadi, kemungkinan ada beberapa faktor yang menyebabkan kasusnya tetap ada. Yang pertama, evolusi dari jenis barang haram ini. Yang paling umum kita tahu tentang jenis narkoba yaitu berupa pil atau sebuk. Tapi sekarang narkotika pun berkembang jenis-jenisnya guys. Ada yang berupa tembakau ataupun obat sintesis seperti beberapa kasus penggerebekan pabrik yang terjadi di Bogor tahun ini. Ataupun kasus yang baru-baru ini terjadi, yakni ada beberapa WNA yang ditangkap polisi karena memproduksi narkoba dalam bentuk cairan vape. Dan bahkan teman-teman, beberapa bulan lalu Polri dan Bea Cukai berhasil mengungkap kasus impor narkoba dari Thailand yang jenisnya itu berupa permen. Jadi kita sebagai masyarakat, terutama adik-adik yang masih berada di bangku sekolah, harus lebih waspada dan hati-hati kalau membeli permen, atau teman-teman kita yang nge-vape atau ngerokok juga harus lebih hati-hati. Harus lebih teliti terhadap apa yang kita beli atau apa yang kita dapat dari orang lain. Faktor yang kedua adalah ketidaktahuan tentang jenis narkoba baru yang terus berkembang. Menurutku pribadi, banyak korban yang pada awalnya tidak tahu apa-apa kalau apa yang mereka konsumsi itu adalah narkoba. Asal terima-terima saja, kemudian lama-lama jadi kecanduan. Kenapa bisa tidak tahu? Ya karena barang haram ini juga berevolusi terus, jadi tidak tahu apa-apa, tiba-tiba sudah terjerumus ke lembah hitam ini. Jadi ya, kita semua harus lebih waspada lagi, terutama buat para remaja ya. Karena menurut saya, korban para remaja ini memang sasaran empuk bagi para penjahat ini. Kenapa? Ya, karena ketidaktahuan mereka lah yang akan menjadi hal untuk dimanfaatkan dari para penjahat ini. Dan data dari statistik BNN pun mengamini itu di mana 1 dari 4 pengguna narkoba adalah remaja. Lantas kita sebagai masyarakat harus bagaimana menyikapinya? Yang pertama, waspadai jenis-jenis narkoba baru, selalu update info-info tentang barang ini, baik itu lewat internet, sosmed, ataupun sosialisasi dari pihak berwenang. Di sini peran orang tua sangat penting dan vital untuk selalu update tentang isu ini dan kemudian memberi pencerahan ke anak-anak dan keluarga. Karena yang saya bilang di awal, ketidaktahuan membuat banyak korban yang terjerumus ke neraka ini. Yang kedua, jangan ambil atau coba-coba barang dari orang asing atau dari orang yang tidak kita kenal dekat. Yang ketiga, jauhi lingkungan yang tidak sehat. Kita harus berani menjauhkan diri kita dari lingkungan-lingkungan yang membahayakan kesehatan kita dan terus membangun kebiasaan hidup sehat di lingkungan keluarga kita, orang terdekat kita. Syukur-syukur berdampak positif ke sekitar kita dan merubah orang-orang menjadi lebih sehat hidupnya. Kalau ada aktivitas mencurigakan, baik itu mengarah ke aktivitas penyebaran narkoba ataupun gejala-gejala penggunaan narkoba, kita wajib dan segera harus melaporkan ke pihak yang berwenang. Kenapa? Biar segera ditindak dengan benar sebelum semuanya terlambat dan menyebar ke mana-mana. So, mari kita sama-sama membangun lingkungan yang sehat di negeri kita tercinta. Selalu waspada dan hati-hati, selalu edukasi diri kita, keluarga dan teman-teman kita tentang isu ini. Dan terkhusus buat orang tua, didiklah dan jagalah baik-baik anak-anak kita,
Karena bagaimanapun merekalah generasi penerus bangsa ini. Terakhir dari saya, mari hidup sehat, hidup bebas dari narkoba. Karena kalau kita semua sehat, Indonesia kuat dan hebat. Saya Resbok, salam.